Halo guys, kembali lagi di pemain cadangan. Bursa transfer Inggris sudah ditutup. Tom Haye batal ke Oxford. Jadi ke Dinamo Zagreb? Apakah iya? Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye dipastikan batal gabung dengan klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Pasalnya, Oxford United tidak mengumumkan adanya pemain baru sampai bursa transfer ditutup. Seperti yang diketahui, bursa transfer di Inggris dan Skotlandia bakal ditutup pada 30 Agustus 2024, pukul 11 malam waktu setempat. Itu artinya, Oxford United gagal mencapai kesepakatan dengan Tom Haye sebelum waktunya selesai. Sebelumnya, nama pemain timnas Indonesia tersebut sempat diisukan bakal tampil bersama Oxford United. Menurut laporan Sky Sport, Tom Haye sudah mendapat tawaran fantastis dari Oxford United. Bahkan Sky Sport memberi penilaian bahwa kans Tom Haye hijrah ke Oxford United mencapai 70%. Oxford United telah mengajukan tawaran kepada pemain bebas transfer Tom Haye, tulis laporan Sky Sport. Gelandang tersebut dilepas oleh SC Heerenveen pada 30 Juni 2024. Dia adalah gelandang bertahan berusia 29 tahun yang juga pernah main di ADO Den Haag serta NAC Breda. Haye merupakan pemain Belanda U21, tapi kemudian untuk timnas Indonesia di level senior, sambung laporan itu. Meski begitu, Tom Haye masih terbuka untuk hijrah ke beberapa klub. Salah satunya adalah klub elit asal Kroasia, Dinamo Zagreb. Nama Tom Haye sempat dilirik oleh Dinamo Zagreb. Kabar tersebut disampaikan oleh salah satu media Kroasia, ARS Sport HR. Tom Haye masih terbuka untuk menyelesaikan kesepakatan untuk hijrah ke Liga Kroasia. Pasalnya, dikutip dari Transfermarkt, bursa transfer Liga Kroasia ditutup pada 5 September 2024. Pembicaraan terakhir sedang diadakan. Dan topik pembicaraan di markas Dinamo Zagreb adalah Tom Haye yang berusia 29 tahun, tulis media Kroasia. Tom Haye juga masih ada kans untuk hijrah ke beberapa negara di Eropa lainnya. Salah satunya pemain timnas Indonesia masih bisa mendarat di klub asal Belanda. Pasalnya, bursa transfer Liga Belanda baru ditutup pada 2 September 2024. Kini, nasib Tom Haye bakal ditentukan sampai timnas Indonesia berlaga lawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Andai jadi mendarat ke Dinamo Zagreb, maka bakal jadi sejarah baru untuk Tom Haye. Pasalnya, Dinamo Zagreb punya kesempatan tampil di ajang Liga Champions. Laga Indonesia versus Arab Saudi di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tinggal menghitung hari saja. Sesuai jadwal, laga itu sendiri akan dimainkan pada tanggal 5 September mendatang. Bahkan kini, sejumlah pemain timnas Indonesia sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Dan seperti biasa, beberapa fans timnas yang tinggal di Arab memberikan sambutan hangat kepada para punggawa Garuda. Mereka bahkan siap memberikan kawalan selama timnas berada di Jeddah. Melihat hal tersebut, membuat sejumlah pemain keturunan macam Martin Paes dan Kelvin Verdong semakin terkesan dengan apa yang dilakukan oleh fans timnas Indonesia. Indonesia sebagai tim yang paling nggak diunggulkan ini tentu malah menjadi sebuah hal yang menguntungkan bagi timnas, di mana para pemain bisa tampil habis-habisan di atas lapangan tanpa harus terbebani status unggulan. Dan di round 3 ini, timnas Indonesia boleh saja disebut sebagai tim underdog. Bahkan, jika dibandingkan dengan tim-tim lainnya di round ketiga secara umum, memang dari sisi ranking dan pengalaman skuad Garuda adalah yang paling akhir. Terlebih, mayoritas skuad timnas Indonesia adalah yang termuda. Maka tak heran kalau Coach Shin sendiri secara realistis akan berusaha mengamankan minimal posisi 4 di grup C untuk kemudian mengambil peluang di round 4.
Meskipun di satu sisi ada beberapa pengamat lokal yang menyebut Sintayong itulah ibaratnya masa udah ada pemain diaspora gak berani menarget tinggi. Tapi apa mereka juga tidak melek dengan realita ya kalau pemain diaspora level kita di Eropa masih tier 2 dan tier 3. Jadi agak kocak aja jika mentang-mentang kita sudah diperkuat pemain diaspora seketika bisa langsung unggul mutlak dari Jepang misalnya. Kan aneh rasanya. Dan kini penggawa Garuda tampaknya lebih fokus untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Meski sedikit pesimis karena ini adalah laga perdana Timnas Indonesia di round 3. Namun dengan banyaknya dukungan dari fans Indonesia yang berada di Arab Saudi, membuat mereka mulai mendapatkan kepercayaan diri lebih tinggi. Dan hal itu semakin ditegaskan ketika mereka mendapatkan sambutan cukup meriah dari fans Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Bahkan sejumlah pemain keturunan mengaku kagum dengan loyalitas fans Indonesia yang ada di Jeddah. Kelvin Verdong takjub dengan kegilaan supporter Timnas Indonesia. Dia menyebut atmosfer yang ditunjukkan para fans Garuda jauh berbeda dengan Belanda. Verdong sudah merasakan bagaimana fanatisme Timnas Indonesia. Dia merasakannya sendiri ketika Garuda kontra Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 11 Juni silam. Pada pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, Verdong berhasil membantu Timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina. Saat itu dipercaya bermain selama 67 menit oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Dia mengaku sangat kagum dengan atmosfer yang ditunjukkan para supporter Timnas Indonesia. Dia merasakan perbedaan yang luar biasa dengan atmosfer sepak bola di Belanda. Dia pernah mencicipi bermain untuk Timnas Belanda kelompok umur. Namun dia memilih untuk bermain di Timnas Indonesia karena memiliki garis keturunan dari sang ayah. Kelvin mengakui bahwa budaya di Indonesia sangat berbeda dengan Belanda. Akan tetapi pemain berusia 27 tahun itu merasakan senang bisa belajar banyak hal termasuk budaya di Indonesia. Itu pengalaman yang menyenangkan, tentu saja sangat berbeda dengan di sini. Seperti budayanya, menurutku para pendukungnya juga, karena banyak orang yang tinggal di sana. Para pendukung sepak bola sangat gila dalam sesi latihan sebelum kompetisi. Sebelum pertandingan, stadion sudah terisi penuh, itu hal yang menyenangkan, kata Kelvin dikutip dari kanal YouTube NEC TV. Bahkan, kini Verdong sudah tak sabar melihat dukungan penuh fans Indonesia di round 3 saat melawan Arab Saudi. Semakin semangat saat tahu kalau fans Indonesia memborong semua tiket habis pertandingan dan memberikan support penuh untuk melawan Arab Saudi. Martin Paes gak sabar lihat fanatisme fans Indonesia langsung. Seperti yang kita tahu kalau Martin Paes sempat mendapatkan surprise dari tribun penonton saat bermain di MLS All Star, di mana dirinya dikagetkan dengan adanya fans Indonesia yang rela datang untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. Fans itu juga tak lupa membawa bendera Indonesia. Melihat hal itu, Paes langsung datang menghampir, kemudian melayani fans tersebut untuk berfoto bersama. Tentu sebuah momen yang pastinya tidak disangka-sangka oleh Martin Paes, karena fans Indonesia ternyata ada di mana-mana. Jelang match lawan Arab Saudi, semakin tak sabar untuk melihat langsung fanatisme timnas secara langsung. Meski dirinya belum bisa melakukan debut, namun Martin Paes sangat antusias karena dirinya tetap dipanggil untuk datang ke Jeddah Arab Saudi. Sementara itu, sebelumnya Martin mengungkapkan soal alasannya ingin membela timnas Indonesia. Dan alasan utamanya karena dia lahir di Indonesia. Pelaku pencuri tas penyerang timnas Indonesia, Dimas Derajat, sudah tertangkap. Dilansir dari bolasport.com, kabar baik datang dari skuad timnas Indonesia, terutama untuk Dimas Derajat. Pelaku pencurian tas Dimas Derajat akhirnya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.
Kabar itu disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Kata Nova Arianto, ia sudah mendapat informasi bahwa setelah kejadian tas Dimas Derajat hilang, pihak kepolisian langsung bekerja. Seperti diketahui, tas pemain Persib Bandung itu hilang saat timnas Indonesia menggelar sesi latihan di lapangan ABC, Senayan, Jakarta Pusat. Sabtu 31 Agustus 2024 pada pukul 17.00 WIB. Sesi latihan itu terbuka untuk awak media. Kemana saja timnas Indonesia berlatih terlihat sangat longgar. Keamanan saat timnas Indonesia berlatih terlihat sangat longgar. Banyak fans-fans Indonesia yang bisa hadir dan mendekati Rizky Ridho dan kawan-kawan berlatih. Semula, Dimas Derajat membawa sebuah tas yang ia letakkan di tribun bersama barang-barang pemain timnas Indonesia lainnya. Dimas Derajat pun berlatih dengan serius bersama rekan-rekannya. Setelah selesai latihan, para pemain timnas Indonesia, termasuk Dimas Derajat, kembali ke tribun untuk berganti pakaian. Para pemain timnas Indonesia langsung bergegas untuk naik bus. Namun, ada salah satu pemain timnas Indonesia yang panik mencari barangnya, yaitu Ramadan Sananta. Striker Persisolo itu terlihat panik, sembari mencari tasnya yang hilang. Setelah pergi ke bus, Ramadan Sananta menemui bahwa tasnya terbawa oleh Dimas Derajat. Rupanya, tas yang dibawa Dimas Derajat itu milik Ramadan Sananta. Sementara tas Dimas Derajat belum ketemu. Staf pelatih timnas Indonesia turun dari bus dan mencari barang milik mantan striker Persikabo 1973 itu. Saat ditelusuri, rupanya tas Dimas Derajat benar-benar hilang. Di dalamnya terdapat barang-barang berharga seperti dompet dan handphone. Para pemain timnas Indonesia akhirnya tetap kembali ke hotel, sedangkan barang Dimas Derajat masih belum ketemu. PSSI langsung menerjunkan pengecekan ke CCTV di sekitaran lapangan ABC. Terdapat ada salah satu orang yang diduga sebagai pelaku pengambilan tas milik Dimas Derajat. Setelah mendapatkan rekaman CCTV, pihak kepolisian langsung bergegas untuk mencari pelakunya. Akhirnya, tidak lama kemudian pelaku berhasil diamankan. Ada kabar pelakunya itu berhasil ditangkap pada Minggu 1 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Untuk lokasi penangkapannya tidak diketahui. Informasi yang saya tahu dengar-dengar pelakunya sudah ketemu, kata Nova Arianto Selasa 2 September 2024. Meski sudah ketemu pelakunya, Nova Arianto tidak tahu apakah barang di dalam tas itu masih ada atau tidak. Tim pelatih tidak mengetahui secara detail. Saya kurang tahu kalau masalah itu. Mungkin bisa ditanyakan ke Dimas Derajat langsung, tutup Nova Arianto. Adapun Dimas Derajat dan kawan-kawan saat ini sudah berada di Arab Saudi. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Kamis 5 September 2024.